privilege, punya keistimewaan di mata mereka tuh ketika mempunyai masalah atau apa 86 aja jadinya kalau begitu, Bang. Hah? Saya kira pernyataan itu ngaco itu. Iya. Iya. Itu Oh, begitu? sangat ngaco lah ya. Iya. Karena Kan komisi hukum. ya Halo viewers ngaco, ngobrol ala Indoposko dimanapun berada. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, channel yang ngetop ini, Indoposko Channel di YouTube. Kalau viewer bisa buka, itu bisa menemukan berbagai macam perbincangan, materi dan lain-lain dengan tema dan narasumber berbeda. Bersama saya Rahman atau Karib disapa Aldo. Kita akan ngobrol kali ini dengan seorang tamu saya. Ini kembali seorang studio ini ngaco kedatangan seorang wakil rakyat kembali. Kali ini langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Santoso? Alhamdulillah. Ya, Sehat. ini Bang Santoso ini viewer, beliau ini anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Juga beliau dipercaya oleh konstituennya, kader di Demokrat untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta ya Bang. Itu Bang Santoso. Nanti kita banyak berbincang soal lain dari beliau, sisi lain yang barangkali viewer belum begitu mengenal beliau, belum lagi nanti pekerjaan dan lain-lain. Jadi Bang Santoso ini namanya Santoso aja ya? Iya. Iya, apa nama depan, nama belakang nggak ada lagi Bang? Santoso aja, biar gampang dikenal. Iya, biar gampang dikenal. Dalam pemilu juga enak ya nyarinya ya. Teman-teman manggil saya STS. STS. Iya. Oh, STS itu sebenarnya Santoso ya. iya, Cuman STS itu Santoso. suka diplesetin. Surat tanda setoran. Surat tanda setoran. Bang Santoso ini emang saya baca tuh besar di Jakarta Utara ya. Iya. Karena beliau ini sebelum jadi anggota DPR RI, viewers, ini aslinya nih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta nih. Jadi dia ini dulu DPRD DKI Jakarta berapa periode Bang tuh? 2 kali. 2 kali ya. 2009 sampai 2019. 2009 sampai 2019 dan 2019 kemarin nyalek di DPR RI, Dapil 3 Jakarta. Dapil 3 Jakarta itu Jakarta Utara, Jakarta Barat ya Bang, Iya. sama Pulau Seribu. Kepulauan Seribu. Jadi beliau dapat 1 kursi di sana dan partai mempercayainya di Komisi 3. Nah, lain daripada itu, saya lihat juga Bang Santoso itu karirnya benar-benar menjadi seorang aktivis masyarakat nih Bang. Saya baca, perhatikan Bang Santoso tuh aktif di Karang Taruna, RT, RW, maju, nyalek, DPRD jadi, DPR jadi. Itu modalnya udah ada bener ya Bang? Maksudnya emang bermasyarakat bener ya Bang ya Bang? Iya. Kapital politik saya pertemanan. Pertemanan. Iya. Mm-mm. Jadi selalu membaur dengan masyarakat di dapil saya, Mm-mm. sehingga itulah suara potensial saya pada saat election, Mm-mm. baik di 2009, 2014, dan di 2019. Mm-mm. Tapi Karang Taruna Bang ya? Iya, saya dari Karang Taruna. Dari tingkat yang paling bawah itu ya? Saya memulai karir berorganisasi di Karang Taruna. Di Karang Taruna. Tingkat RW, tempat tinggal saya kecil, tempat tinggal saya bujangan, di RW 7 Kelurahan Sunter Agung, belakang Pengadilan Jakarta Utara. Mm-mm. Setelah itu saya dipercaya menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan. dan setelah itu menjadi Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanjung Priuk. Iya, iya. Ya, di mana kita tahu wilayah Tanjung Priuk adalah wilayah keras. Iya, iya. Kalau ada orang bilang itu tempat yang rawan, buat saya enjoy aja. Iya, iya. Iya. Karena Bang Santoso orang situ. Iya. Iya. Saya Sunter Agung, kecamatannya Tanjung Priuk, Iya. di 7 kelurahan itu. Terus Saya mimpin. dari kecamatan naik lagi enggak? Iya, dipercaya menjadi Ketua Karang Taruna Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya mungkin jarang ya
orang yang memiliki karir Karang Taruna mulai dari RW sampai di tingkat kota madya. Ya, saya lakukan itu karena saya hobi aja. Iya, iya, iya. Saya hobi. Karena pure Karang Taruna adalah organisasi sosial kepemudaan. Betul, betul. Tidak ada profit di situ, tapi itulah tawa candra di muka saya dalam berorganisasi. Sehingga setelah saya ketua Karang Taruna Jakarta Utara, Pak SBY mendirikan partai, namanya Partai Demokrat, saya bergabung di awal 2003 sampai sekarang. Artinya, kalau viewer ngaco, belum tahu nih apa itu Karang Taruna. Ini organisasi sangat jelas. Tadi Bang Santoso bilang. Bahkan dia itu ada di bawah Kementerian Sosial ya, Bang? Iya. Republik Indonesia. Jadi, Karang Taruna itu sebenarnya kalau kita ada di masyarakat, lingkungan rumah begitu ya, penempaan dan belajar pertama berorganisasi kalau kita anak muda, ya Karang Taruna ya, Bang? Ya? Iya. Bener ya? Saya juga kan begitu kan, pernah jadi di Karang Taruna. Gitu. Karena di Karang Taruna itu kita dituntut untuk memiliki kreativitas dan inovatif tanpa didukung dengan dana. Jadi kita bekerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi, ya semuanya berasal dari oleh untuk kita. Sehingga melatih kita untuk survive dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan di wilayah. Kemudian Abang berlanjut ke partai politik, tadi Partai Demokrat, Abang memilih itu 2003, lalu bergabung dan ikut di dalamnya, kemudian mencoba untuk menjadi wakil rakyat melalui proses pemilu, dan Abang jadi. Bang Santoso pernah nggak berpikir bahwa ketika mau nyalonin, gue coba nih, bisa gue yakin gitu, maksudnya jadi. Karena punya modal sosial yang kuat sebelumnya begitu, Bang. Ya, saya sebenarnya jadi caleg Demokrat itu dari 2004. Oh, dari 2004? Pertama kali Demokrat ikut pemilu, iya. Saya jadi caleg. Waktu itu sistemnya adalah nomor urut. Iya, betul. Ya. Demokrat di Jakarta Utara dapat 3. Yang dapat adalah nomor urut 1, 2, 3. Iya. Saya nomor 6. Abang nomor 6. Tapi secara perolehan suara, saya nomor 3. Oh. Tapi karena ini suara bukan suara terbanyak, nomor urut, iya. Maka yang jadi adalah 1, 2, 3. Saya tidak jadi. Iya. Tapi saat itu saya tidak pernah juga berambisi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, karena saya merasa ya pengabdian bagi masyarakat di mana saja bisa kita lakukan gitu. Jadi meskipun saya mendapatkan suara urutan ketiga tapi tidak dapat karena berdasarkan nomor urut, buat saya nggak ada masalah. Dan saya tetap bekerja untuk masyarakat dan untuk Partai Demokrat sampai saat ini. 2009 Abang maju lagi? Maju lagi. Di dapil yang sama? Di dapil yang sama. Saya nomor 2, naik kelas. Nomor urutnya? 6, iya, nomor urutnya. Nomor urutnya nomor 2. Saya seneng tuh waktu itu. Wah, insya Allah saya bakal jadi dong. Iya, kalau berdasarkan nomor urut. Iya. Tapi ternyata suara terbanyak. Diputuskan di Mahkamah Konstitusi atau keputusan politik lainnya tidak lagi nomor urut berdasarkan suara terbanyak. Iya. Disitulah akhirnya saya ditantang untuk menunjukkan eksistensi saya di tengah-tengah masyarakat. Apakah saya bisa untuk mendapatkan suara yang cukup untuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Alhamdulillah di 2009 itu saya dapat suara kalau tidak salah nomor 3 atau nomor 4 terbesar di Jakarta Utara. Dapat berapa Demokrat suara di situ 2009? 5 suara ya? Iya, booming 5 suara. Booming itu. Iya, 5 suara. Iya. Lalu Abang berkiprah 5 tahun. Nah, 2014 nyalon lagi ya? Iya, ikut di dapil yang sama. Jadi terus nah di 2019 kemarin 2 tahun lalu Abang naik kelas nih, tanda petik ya. Iya. Ikut di pemilihan umum legislatif untuk DPR RI ya, Bang. Iya. Abang ambil dapil Jakarta 3 ya. Jakarta 3. Yang terdiri dari Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Iya. Dan Abang dapat tuh, Bang ya. Ya, karena kebetulan di Barat ini tempat saya kecil, Jakarta Barat. Iya. Oh, jadi Bang Santoso kecilnya Jakarta Barat. Di Cengkareng ya. Iya, benar. Dulu itu saya kecil di Cengkareng itu masih banyak sawah.
saya ingat kalau Mancing Lindung itu sekarang di daerahnya yang sudah jadi rumah sakit umum daerah Cengkareng. RSUD Cengkareng. Iya. Itu dulu tempat saya nyari mancing lindung dulu waktu Mancing kecil. lindung. Iya, iya. Saya dulu kalau mancing lindung itu pakai kopi, Bang. Kayak kopi ya? Pakai kopi, saya aurin aja kopi. Nggak lama lindungnya keluar. Iya, iya. Sebelum dia nanya gulanya, saya tangkep dia. Iya. Karena kalau nggak didiemin nanti dia nanya lagi, air panasnya mana, Bang? Iya, iya. Gitu. Ini terserah viewers ngaco ya, tipsnya Bang Santoso mau diambil apa enggak gitu ya. Iya. Saat itu masih bisa mancing lindung sekarang masih ada lah. Setu-setu atau apa danau-danau yang buatan juga ada di Jakarta. Itu akhirnya dapat lah ya Bang, Abang terus. Nah, partai politik dalam hal ini Demokrat sebelum masuk ke sana Bang, berarti kan Abang di DPRD DKI 10 tahun ya Bang? Iya. 10 tahun. Dan itu mengalami dengan gubernur mulai dari Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi, kemudian Pak Basuki Cahayapurnama. sebelum itu kalau tidak salah PLT dulu. PLT. Iya, Suharsono dari Kementerian Dalam Negeri. Oh iya Pak Suharsono. Dirjen Otonomi Daerah. Kemendagri. Setelah itu Ahok. Ya, Basuki Cahayapurnama. Setelah Ahok Pak Jarot. Jadi saya ngalami selama 10 tahun itu 5 gubernur DKI Jakarta. 5 gubernur DKI. 6, tambah lagi Pak Anies ini kan kepilih. Pak Anies kan 2017. Oh iya benar. Saya masih DPRD waktu itu sampai 2019. Iya. Jadi saya mengalami 6 gubernur di Jakarta. Kan idealnya harusnya 2 kan, iya, karena benar. 10 tahun. Iya. Tapi saya ngalamin 6. Ya, kita tahu ceritanya lah ya kenapa Pak Santoso sampai mengalami 6 gubernur karena gubernur DKI akhirnya maju jadi calon presiden, kemudian jadi lalu diganti oleh PLT dan lain sebagainya. Iya. Nah, di masa itu dengan 6 gubernur 10 tahun, Bang, menjabat dengan kompleksitas permasalahan di Jakarta, apa sih Bang yang paling apa ya menurut Abang tuh wah paling berat gue ngadepinnya gitu sebagai seorang wakil rakyat gitu saat itu? Ya, wakil rakyat yang paling berat provinsi. itu adalah karena sistem politik di Indonesia ini untuk di tingkat daerah tidak berlaku trias politika. Jadi pemerintahan provinsi adalah gubernur dan DPRD. Sehingga posisi kami DPRD tidak berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dalam hal ini gubernur. Beda dengan DPR di tingkat pusat. Dia terpisah kamarnya dengan presiden kan, trias politika di situ. Nah, itulah tantangan berat buat anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota karena dia bagian dari pemerintah. Kadang-kadang pemerintah lebih dominan ya mewarnai program-program pembangunan yang akan dia laksanakan. Memang ada argumennya, yaitu melaksanakan visi dan misinya, kan gitu. Nah, tantangan itu berat karena menurut saya banyak hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur DKI Jakarta, baik dulu maupun yang saat ini gitu. Tapi karena memang posisinya DPRD adalah bagian juga dari pemerintahan daerah, jadi kita turut juga, ya meskipun tidak semua keinginan gubernur kita lakukan, tapi kita lebih banyak mendukung apa yang dilaksanakan oleh gubernur dalam merealisasikan janji-janji kampanye. Seorang calon gubernur itu setelah jadi, beda dengan dinamika politik di pemerintahan pusat ya, itu bisa 100% kebijakan presiden itu ditolak ya, bisa bahkan dibatalkan oleh parlemen. Beda dengan DPRD. Memang asasnya sekali lagi ini untuk menciptakan stabilitas, terutama pembangunan dan peningkatan masyarakat di provinsi dan kabupaten kota. Dan uniknya memang di DKI Jakarta, saya yakin banyak masyarakat DKI Jakarta tidak memahami ini, bahwa DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, ini otonominya di tingkat provinsi.
Beda di daerah lain selain Jakarta, otonomi daerahnya di tingkat kabupaten kota. Betul. Sehingga bupati wali kota yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang melaksanakan program-program dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau di DKI itu yang bertanggung jawab adalah gubernur. Sementara wali kota dan bupati adalah bersifat administrasi karena mereka adalah PNS karir. Iya, iya, iya. Tidak dipilih melalui pilkada kan gitu. Inilah kekhususan secara khusus diberlakukan di DKI Jakarta. Makanya namanya daerah khusus. Khusus ya, DKI Jakarta. Ya, jadi viewer ngaco, DKI Jakarta memang punya kekhususan karena kita punya 5 kota administrasi dan 1 kabupaten. Kabupaten. Ya. Kabupatennya itu adalah Kepulauan Seribu. Jadi kita nggak pernah dengar tuh dan tahu kalau atau merasakan ada pemilihan, kalau di mana-mana kan di daerah ada Pemilihan pilkada, kabupaten, bupati, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, kita nggak ada. Jadi 5 wali Iya. kota ditunjuk oleh gubernur, Iya. dan 1 bupati yaitu Kepulauan Seribu juga sama ditunjuk oleh gubernur karena dia sifatnya administrasi. Itu di DKI Jakarta ya, Bang Santoso. Waktu itu boleh tahu Bang, komisi berapa waktu itu? 10 tahun. Saya Pasti nggak pindah-pindah tuh komisinya. pertama saya langsung ditugaskan oleh pimpinan menjadi sekretaris komisi C. Itu bidangnya Keuangan. keuangan, Iya. bidang keuangan. Jadi tidak public service. Justru kebanyakan tuh anggota dewan itu kepengennya kan komisinya yang public service. Pembangunan. Nah, kan banyak anggaran di Banyak situ. anggaran, ya. Meskipun juga sebenarnya itu cuma cuma merasa lebih puas saja gitu. Padahal tetap yang melaksanakan adalah eksekutif. 3 tahun saya menjadi sekretaris komisi C. Setelah itu saya dipercaya menjadi wakil ketua komisi B. Wakil ketua komisi B bidangnya Perekonomian. perekonomian. Iya, perekonomian. Termasuk mitranya adalah BUMD ya. BUMD yang ada ya. di DKI Jakarta. Badan Usaha Milik Daerah. Iya. Bank di Jakarta tuh Bank DKI gitu. Iya, iya. Setelah itu 2014 sampai 19 saya ditugaskan lagi menjadi ketua komisi C selama 5 tahun. Ketua komisi C. Ya. Yang bidangnya yang Keuangan juga itu. keuangan ya. Jadi Tapi balik ketua lagi. komisi ya. Ketua komisi balik dulu lagi. sekretaris. Setelah 5 tahun next kemudian saya balik lagi menjadi ketua komisi. Terakhir saya baca Bang Santoso ini viewer nanti tinggal ditegaskan aja jadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta ya Bang. Oh. Ya, benar nggak Bang? Apa namanya Ya karena diestakan. ada sedikit permasalahan di internal partai politiknya, Iya. sehingga kemudian diambil sikap pimpinan DPRD DKI Jakarta dalam hal ini wakil ketua DPRD diganti, nah Bang Santoso naik. Ya paling itu cuma beberapa bulan ya, Iya. sehingga kemudian akhirnya masuk nih Bang 2019. Apa yang menjadi dasar dari Bang Santoso harus naik kelas nih ke DPR RI gitu? Ya, jadi memang pertama karena saya masih muda, sepertinya di DPRD mungkin batas kepuasan saya sudah selesai 2 periode itu. Oke. Jadi saya merasa tertantang bahwa saya harus ada di komunitas parlemen di mana trias politikanya berlaku. Ya adanya di tingkat nasional. Di tingkat nasional, DPR RI. Iya, maka karena saya ketua DPD DKI Jakarta, Pak SBY waktu itu masih menjadi ketua umum Partai Demokrat, memberikan kesempatan kepada saya. Jadi memberi privilege dari 3 dapil di DKI Jakarta, dapil 1 Jakarta Timur, dapil 2 Jakarta Pusat, Selatan dan Luar Negeri, kemudian dapil 3 Barat, Utara dan Kepulauan Seribu. Beliau menyampaikan apakah ketua DPD siap untuk naik kelas, gitu. Ya, saya bilang insya Allah saya siap. Di mana? Saya sampaikan di tempat tinggal saya saja. Jadi Pak SBY nggak bilang, nih Pak Santoso ambil dapil 3 Jakarta, enggak. Tapi di mana gitu. Pertama siap nggak naik kelas.
Kemudian di mana? Saya bilang di tempat tinggal saya. Beliau agak kaget juga karena di situ tidak ada kursi. Sebelumnya Nah, 2014 2019 kan kosong tuh. kosong, Demokrat tidak dapat. Sehingga ya menjadi kekhawatiran para pimpinan partai juga, apakah saya sebagai ketua DPD mampu mendapatkan kursi itu. Nah, ada yang lucu dari penyampaian Pak SBY terhadap saya soal naik kelasnya itu, kebetulan di sebelah saya ada istri saya. Ya, Sorry, itu di Kecikeas atau di DPP, di Pak? Kuningan. Oh, di Di rumah rumah Kuningan. pribadi. Iya, Rumah pribadi Pak SBY Iya, itu. yang di Kuningan ya. Iya, Mega Kuningan. Mega Kuningan. Jadi setelah pulang istri saya tanya, "Pi," memanggil saya kan Papi. Maksudnya apa? Pak SBY bilang naik kelas. Saya bilang, besok saya dikasih tangga untuk naik sekolahan. Jadi ibu atau perempuan belum paham nih Bang ya. Paham. Iya. Ya, dia cuman bilang ya, yang benar itu maksudnya apa gitu. Tapi saya jelaskan, istri juga ragu apakah mampu untuk menjadi caleg DPR RI, di mana satu kursinya itu ya minimal 150.000. Iya, betul. Tapi ya dengan tekad yang kuat dan sebagai ketua DPD DKI Jakarta, saya juga termasuk ingin tes kekuatan mesin partai. Oke. Apakah mesin ini berjalan, terutama di dapil saya di Utara, Barat, dan Pulau Seribu. Ya alhamdulillah 8 kursi yang diperebutkan. Demokrat waktu itu tidak memiliki kursi, dapat kursi dengan urutan yang ke-6. Betul. Hitungan pertama langsung itu dapat. Iya, ke-6. Gitu Jadi ya. alhamdulillah. Ya, akhirnya bersyukur juga semuanya kan. Iya. Pecah telur. Pecah telur, prestasi kembali lagi direbut ya kursinya. Iya. Terus DPP partai dalam hal ini juga ketua umum. Nggak tahu nih saya prosesnya gimana nih. Abang Santoso yang milih Komisi 3 di DPR RI atau itu penugasan dari partai, Pak? Kalau emang misalnya Bang Santoso memilih Komisi 3 gitu, pasti kan punya alasan tertentu kenapa saya harus ambil di komisi itu. Iya. Gimana Bang ceritanya? Jadi memang mekanisme di Partai Demokrat saat penempatan komisi kita diberi kesempatan minatnya di mana. Oke. Ya, untuk ngisi formulir gitu ya. Saya pilihannya bukan satu. Iya. Ya. 11 komisi. Iya. Karena ada 11 komisi. Dan minimal kita harus milih 2. 2 komisi. Iya, mana yang menjadi pilihan kita kan gitu untuk dipertimbangkan oleh pimpinan. Nah, saya karena latar belakang saya di DPRD di bidang keuangan, saya milih 11. Komisi 11 ya, kan? keuangan. Karena saya tahu sumber-sumber keuangan DKI Jakarta itu dari mana saya tahu. Gubernur dapat insentif pajak nilainya berapa tiap tahun. Kemudian dapat dana operasional tiap tahun sekian puluh miliar, saya paham. Maka saya pilih itu gitu. Setelah itu saya pilih karena background pendidikan saya adalah sarjana hukum, saya pilih Komisi 3. Jadi Bang Santoso sarjana hukum. Iya. Memang saya bukan praktisi hukum ya. Saya nggak sempat jadi lawyer karena 10 tahun saya berkiprah di DPRD, sehingga tidak kan seorang anggota parlemen kan tidak boleh menjadi lawyer ya. Nah, iya, lawyer, notaris, kemudian pegawai BUMN, BUMD gitu. Pada saat saya memilih itu, akhirnya partai menugaskan saya untuk menjadi anggota Komisi 3. Sampai saat ini ya, Bang? Iya, termasuk yang junior lah saya di Komisi 3. Kan semuanya senior, ada Pak Beni Kaharman. Oh, maksudnya senior junior di tingkat partai atau di partai kan dia lama. Oh iya, Pak Beni Kaharman, iya, sempat jadi pimpinan Komisi pernah 3. Jadi wakil ketua Komisi 3. Betul. Pernah jadi ketua juga dia tuh waktu 2009 itu. Terus ada Pak Hinca, yang mantan sekjen Demokrat, itu juga udah 2 kali. Kemudian ada Mas Didik Mukrianto.
yang sekarang jadi Ketua Karang Taruna Nasional. Oh iya, Mas Ya, Didi. Iya, iya, iya. itu juga senior di Komisi 3 juga. Sampai sekarang ya, Bang ya. Masih. Komisi Iya. 3 dan viewer ngaco, Komisi 3 DPR RI itu ini komisi hukum orang sebut ya. Mitra kerjanya itu nanti Bang Santoso tambahin. Setahu kami itu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Iya. Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi KPK. Kalau kementeriannya itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Iya. Kemenkumham. Terus Badan Narkotika Nasional ya, Bang? BNN. BNN. Dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga. BNPT. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Iya. Pokoknya PPATK. PPATK ya, Iya. Pusat Pelaporan Analisis Iya. Transaksi Keuangan ya. Komnas HAM. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi intinya Iya. tuh semua soal hukum ya, Bang ya. Iya. Nah, kalau bicara hukum ini kan Abang Komisi 3, mitranya Komisi Hukum gitu. Pasti lembaga-lembaga aparat penegak hukum. Berarti Abang ini punya privilege, punya keistimewaan di mata mereka tuh ketika mempunyai masalah atau apa 86 aja jadinya kalau begitu, Bang. Hah? Saya kira pernyataan itu ngaco itu. Iya. Iya. Itu Oh, sangat begitu. ngaco lah ya. Iya. Karena Kan komisi hukum, Bang. ya Polri kami Abang iya, betul. mitranya, kejaksaan. Kami di Dan- Komisi 3 ini Ah. menjunjung konstitusi ya, di mana konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa setiap warga negara kesamaan kedudukannya di muka hukum. Jadi siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, meskipun kami di Komisi 3 Mm-mm. ya tetap dilakukan penanganan proses penindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hmm. Jadi tidak menjadi kebal hukum gitu. Enggak ya? Enggak. Oh. Tetap kalau salah ya tetap diproses. Mm-mm. Namun hak imunitas memang dimiliki bukan hanya oleh anggota DPR dari Komisi 3, seluruh anggota DPR ya di seluruh dunia pun diberlakukan memiliki hak imunitas. Mm-mm. Hak kekebalan hukum dalam melaksanakan kewajibannya. Mm-mm. Nggak boleh dituntut, ya kan? Nggak boleh diperadilankan. Tapi kalau di luar itu, pasti itu menjadi ranah hukum untuk diproses. Jadi hak imunitas bisa dibilang gini ya, misalnya Bang Santoso saat raker nih dengan Iya. mitranya, itu mengkritik hebat, keras, dan segala macem. Terus mereka nggak terima mau tuntut Bang Santoso, nggak bisa ya, Bang? Nggak bisa. Iya. Apalagi itu dilakukan saat rapat kerja di Iya, gedung DPR itulah. RI ya. Hak imunitasnya hanya di situ. Mm-mm. Jadi untuk memberikan keleluasaan bagi anggota parlemen karena memiliki fungsi pengawasan, maka kita berhak melakukan pengawasan yang di backup oleh hak imunitas. Iya, Gitu. karena itu juga kritikan dan segala macam bagian dari pengawasan ya, Bang? Iya, betul. Fungsinya DPR RI ya menjalankan. Diawasi aja masih banyak menyimpang. Gimana Iya. nggak diawasi? Diawasi aja masih banyak Iya, menyimpang ya. betul. Nggak tahu-tahu. Bang, Komisi 3 DPR RI itu kan, Bang, tanda petik kalau menurut saya kan bintang nih, Bang. Iya. Maksudnya bintang itu kalau pemberitaan tuh di DPR RI itu pasti Oh, Komisi iya. 3 tuh, aduh, Lebih gimana ya? domain karena Iya. bersifat soal hukum ya. Betul. Jadi bisa viral, trending topik ya. Tapi kalau masalah-masalah lain kan Iya. datar-datar saja. Iya, contohnya ya berapa kali kesempatan kita lihat misalkan pimpinan KPK ada 5 orangnya, itu semua dipilihnya sama Komisi 3. Bahkan calon Kapolri Iya. itu menghadapi fit and proper test itu sama Komisi 3. Hakim juga. Belum Hakim lagi Agung. hakim agung Iya. dan ya lain lah, belum Komnas HAM tuh yang kita tahu ya, viewer kemarin kan sempat ramai kan soal Komisi 3 juga soal hukum ya, KPK-nya, soal pegawai dan lain-lain itu kan Iya. ngomong juga kan pasti Iya, betul. Komisi 3. Dan Bang Santoso kan baru kurang lebih 2 tahun nih Bang ya di Komisi 3 nih ya Bang ya. Artinya sudah mulai ketemu nih Bang ya, apalagi kan background-nya walaupun gimana pun sempat mengenyam pendidikan di bidang hukum. Setidaknya ini Bang ya, nyaman lah ya dengan posisi begitu ya Bang ya. Maksud saya tadi kan milihnya di awal kan 11 juga. Kali Iya. punya keinginan kan apa sih namanya Bang di partai Rotasi. itu? Rotasi itu kan
Iya, haknya pasti. dan pasti terjadi. Iya, hak partai. Hak partai itu masih berkeinginan juga untuk Ya, ambil yang 11 itu. sekali lagi Hmm. ya karena pengalaman saya di DPRD itu akhirnya menanamkan sikap disiplin saya bahwa saya jadi anggota DPR, DPRD ini kan dari partai. Iya, iya, iya. Kalau pintunya tidak partai ya saya tidak bisa gitu. Untuk itulah saya akan loyal. Iya, iya, iya. Saya akan ikut apa yang menjadi perintah partai. Jadi meskipun misalnya saya dirotasi di komisi lain, ya saya harus terima. Walaupun bukan ke 11 gitu ya. Iya, iya. Tiba-tiba abang ke komisi 1 gitu, Iya. nyeleksi calon duta besar gitu. Nah, Iya, iya. kayak sekarang saya ditugaskan jadi ketua Pok- Poksi Partai Demokrat di Balek. Poksi itu apa, Bang? Kelompok praksi. Kelompok fraksi, Balek itu Partai Demokrat, Balek itu Badan Legislasi, Badan Legislasi, DPR RI. DPR RI. Di mana semua RUU Mm-mm. baik dari pemerintah maupun inisiatif DPR, ya inisiatif DPR ini inisiatif komisi ya sesuai dengan bidangnya, Mm-mm. itu dibahas di Balek, Mm-mm. diharmonisasi, Mm-mm. bahkan melakukan studi banding Iya, iya. baik di daerah maupun di luar negeri. Itu menjadi tugas saya juga karena saya ditugaskan oleh pimpinan partai, dalam hal ini pimpinan fraksi Partai Demokrat di DPR RI untuk jadi Kapoksi Balek. Apa sih Balek? Berarti yang lagi digarap apa nih, Bang? RUU apa? Yang hot ini kan tentang KUHP. KUHP ya, sempat Oke. rame ya. Kemudian lapas. Lapas, oke. Di mana lapas ini kan kalau sudah 2/3 menjalani hukuman, Mm-mm. dia bisa ini. Belum lagi kapasitasnya. Iya. Nah, Kemudian ibu kota. ibu kota? Iya, IKN. Ibu kota ini mau dipindah sama Iya, maksud Pak saya. Jokowi ini. Harus ada undang-undangnya. Oh, saya pikir itu kan Komisi 2 ya. Iya, tapi Soal pemerintahan. itu Tapi semua. undang-undangnya iya, Komisi Jadi 3. perencanaan yang ada di tiap komisi itu finalisasinya di Balek, Badan Balek. Legislasi Nasional. Dan Bang Santoso ini sebagai kapoksinya dari di Iya. fraksi Partai Demokrat untuk itu. Iya. Ya, jadi gitu viewers ngaco dimanapun berada, ngobrol singkat ya sama Bang Santoso. Jadi inspirasi nih buat kita viewers ngaco dimanapun berada, buat saya dan lain-lain. Bang Santoso ini memang aktivis yang sangat menggeluti sosial kemasyarakatan. Tadi ceritanya dari Karang Taruna, kemudian masuk partai politik, jadi wakil rakyat di tingkat provinsi, sekarang ada di tingkat pusat jadi wakil rakyat. Itu inspirasi buat kita semua bahwa untuk mencapai sebuah level yang paling tinggi tentunya perjuangan dari bawah itu Konsisten. kepercayaan. Yang penting konsisten. Dan itu adalah konsisten. Iya. Dan Nggak perlu konsisten. kita ikut macam-macam. Mm-mm. Satu tapi konsentrasi. Konsisten. Itulah yang saya lakukan. Atau bahasa agamanya istiqomah. Itu Iya. istiqomah. Jadi gitu, mudah-mudahan viewers ngaco dimanapun berada bisa mengambil pelajaran, cerita inspiratif dari Bang Santoso dan bisa mewujudkan cita-cita semuanya. Jadi terima kasih Bang Santoso udah main Iya. ke studio kami nih. Di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya Bang. Terima kasih atas penyambutannya. Iya, terima kasih. Baiklah viewers ngaco dimanapun berada, kita akhiri acara ini. Di lain kesempatan viewer bisa buka di YouTube Indoposko Channel. Anda bisa lihat di situ semua materi narasumber berbeda yang kami sajikan dalam program Ngobrol ala Indoposko Ngaco. Saya Aldo, terima kasih. Salam. Viewer ngaco, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Indoposko Channel.